Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Jibril yang perkasa, pemimpin para malaikat. Sering kita memandangi langit yang indah dengan semburat sinar matahari di pagi hari. Ia bagaikan kanvas biru yang terhampar luas dengan guratan cat putih lapisan awan. Kita juga suka menikmati malam purnama dengan sinar rembulan yang menerangi ufuk. Cahayanya menancapkan ketenangan, tidak menyilaukan, tidak pula memudarkan keindahan. Selain keindahan dan kekokohan langit yang luas tanpa retak, pernahkah kita merenungkan bahwa tempat yang berjarak 500 tahun perjalanan dari muka bumi tersebut adalah sebuah negeri di mana makhluk-makhluk mulia tinggal? Ya, di sanalah tempatnya para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya apa? Tidak dijelaskan rincian tentang hal ini, dan kita tidak dibebani syariat untuk mencari tahu tentang hal tersebut. Ibunda Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, atau tanah. Dan jumlah mereka sangatlah banyak. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Di antara hal yang disaksikan Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj adalah, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril. Beliau menjawab, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di dalamnya. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi, dan itu menjadi kesempatan terakhir baginya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, artinya jumlah para malaikat itu sangatlah banyak, lebih banyak dari jumlah manusia. Dan sejumlah besar malaikat tersebut dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Keistimewaan para malaikat. Sebelum bertutur tentang Jibril, sejenak kita simak beberapa malaikat yang dipimpin oleh Jibril. Kita rangsang nalar kita dengan mengenal keagungan penciptaan mereka sebelum kita berbicara tentang yang paling istimewa di antara mereka. Karena terkadang nalar kita yang lemah ini tidak bisa langsung meloncat membayangkan dan mentadabburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin: Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan. Tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul Arasy, pemikul ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Rasulullah SAW bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul Arasy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Sahabat Pena Pencari Hikmah, salah satu dari pemikul Arasy itu adalah Israfil, sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala tersebut? Diameternya adalah antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Allahu Akbar.
Bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul arsy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadis tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Sahabat pena pencari hikmah. Allah besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni jahanam tersebut. Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja, karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabb-Mu membunuh kami saja." Ia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal atau hidup di neraka ini selama-lamanya." Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat, dalam waktu serentak, dalam detik yang sama, dan ia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan prosesi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Ya ilahi Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikat-Mu. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini, sehingga menolaknya mereka menjadikan solusi untuk menutupi kelemahan tersebut. Sifat fisik Jibril. Berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4 atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apalagi 600 sayap seperti Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 2 ayat di dalam Al-Quran, yakni ayat dalam surat "Walaqad ra'ahu bi ufuqil mubin", dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang, dan surat "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa", dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjawab, "Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat. Ia dalam wujud aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Ia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayap dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Penghulu malaikat dan penyampai wahyu. Maha suci Allah yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Adakah kepalsuan yang datang dari Dia yang Maha Benar kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam? Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan,
yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras, yang ditaati di sana, lagi dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka ia memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan, dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia, dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Ketika Jibril menyuruh kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk padanya. Karena ialah Jibril sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik Khazin neraka. Dialah Jibril pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Rakib, Atid, dan selainnya.